Pengajaran yang ke-50. Berkata Nabi Isa alaihissalam bagi ulama yang jahat. Ya Allah. Aduh, ngeri nih, ngeri. Ya, Ustadz masuk enggak? Masukkan aja lah. Mu'alim masuk. Ya, biar apa? Biar enggak jahat gitu ya. Jangan merasain selamat dari ini. Kita masukkan aja lah. Kita enggak ulama, ngikut ulama. Kita enggak usah ngikuti ustadz. Ya, nah, kalau ada yang buruk di sini, ya, naudzubillah kan. Atau memang masih di situ kita, ya kita tobatkan lah. Jadi nggak usah takut untuk diingatkan ya. Agama ini datang untuk basyirau wa nadhiro, nggak basyir aja. Ya, nggak Pak Basyir aja, Pak Nadhir pun diikutkan. Jadi basyir surga, pahala. Enggak, nadhir, hati-hati. Ya, di sebalik kehidupan ini ada tanggung jawab. Gitu ya. Jadi apa kata Nabi Isa? Ya, bagi ulama yang jahat, bimbang mereka itu dengan membanyakkan harta. Apa? Bimbang itu? Ragu gitu. Jadi ragu dengan membanyakkan harta, berarti nggak banyak lah, ragu dia. Apa ini bimbang nih? Masyghul. Sibuk. Ulama yang jahat itu sibuk untuk nombok harta. Di antaranya, pedas sekali lah ini. Ya, omongan enggak ini? Diomongin enggak? Oh iya, kita yang ngaji kok. Di antaranya apa? Ya, bikin konten lah apa segala macam biar dipanggil orang ngetop. Ini ya. Oh, itu kayaknya lembut tuh. Ustadz Karim. Kan gitu ya. Paten. Jebolan mana itu? Begini. Oh, makin tersanjung, padahal tersandung nanti. Nah, diingatkan. Rupanya apa? Ngetop rem. Nggak kau rem. Jap nih. Ini barcon nih. Ya kan? Hati-hati. Ya. Jadi apa? Ya kita rem itu. Hati-hati. Ya. Kenapa? Udah banyak cuan, mulailah lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ini apa hajat? Ini nak undang ustaz. Di mana sini? Agak jauh tuh yo. Iya. Ustaz, nak nanyo ini. Tak izin. Berapa lagi kira-kira? Mulailah pancingan itu. Ya. Oi, aku berdakwah itu mau belajar lillahi ta'ala, usah kalian patok-patok. Bikin hatiku resah. Oh gitu Ustaz? Iya. Bagus Ustaz. Rupanya dites betul. Nengok, iya Masya Allah. Kok kelewatan di panitia? Katanya nggak belajar lillahi ta'ala. Gitu buka. Kelewatan panitia. Ya, aja mana? Iya kan? Telepon lagi, Ustaz. Mana? Oh ini tempat yang dulu, Ustaz. Gini sini. Oh iya. Mungkin itu kayaknya ada jadwal. Padahal belum tahu, masih setahun akan datangnya. Ya. Jangan yuk. Ini banyak ustaz-ustaz muda nih, calon-calon ustaz. Jangan. Ya. Insya Allah nanti Allah kasih kecukupan. Cerita sedikit. Saya sebelum nikah itu saya siapkan satu kios. Apa? Ya aku nggak mengharapkan orang manggil-manggil. Ya kiosku ada, usahaku ada. Itu yang ditumpu, bukan panggilan orang. Kan gitu ya. Jadi apa? Lebih tenang. Gitu. Ya sampai sekarang saya lebih banyak pengangguran ya. Ya tenang aja gitu. Kadang apa yang kita incar-incar ya, kita keker iya kan, tahu-tahu apa melenceng. Itulah tadi lewat panitia kita jangan yang nggak disangka-sangka itu yang mungkin Masya Allah ada nanti ya. Jadi nggak usah dipikir-pikiran kali lah. Ya, nggak usah
ingin macam-macam. Ini sudah disampaikan. Ya, ulama celaka itu apa? Ulama yang bimbang mereka itu dengan membanyakan harta. Itu Gus Baha bilang, mosok kiai mikirin duit gitu. Kira-kira gitu. Aku kamakol ya. Maaf gitu ya. Nek, ya pelacur itu pun kan mikirin duit juga. Itu gitu ya. Hanya itu gitu ya. Duit, kalau itu aja duit aja. Kan nggak beda ini hasilnya. Sama-sama mata duitan. Kan jelek kan? Keras tuh, keras. Tapi orang kadang nggak memperhatikan guyon-guyon Gus Baha itu. Keras itu loh. Ya, sangat keras. Tapi kalau orang yang merhatikan, sangat keras. Sangat ya, apa? Itu ibarat palu godang gitu. Kalau martil sekilo 2 kilo, ini martil 10 kilo. Cuman banyak yang nggak merasakan gitu. Nah, itu cuman keras, cuman gitu toh, ya kan? Nggak dirasakan. Kalau nanti atau dia sedang seperti itu. Naudzubillah. Ulama, ya, yang nggak dipanggil mualim, nggak dipanggil ustadz, tenang. Ya, nggak kena kemari. Nggak dipanggil mualimah, ustazah, nggak kena kemari. Tapi mungkin kena penyakit yang lain. Ini buruk kali lah. Kalau namanya dipanggil ulama, ustadz, ya disibukkan dengan mikiri dunia. Banyakkan harta dan menghimpunkan dunia itu, demikian katanya. Itu demikian katanya. Hei ulama yang jahat, padahal kamu puasa. Ini lebih khusus lagi. Dan kamu sembahyang. Dan kamu memberi sedekah. Bagus kan? Sholat, puasa, sedekah, bagus. Kami ini kan cerita tadi, apa? Memberikan perhatian, warning, jaga-jaga. Nah, maka lebih khusus lagi. Padahal tiada kamu berbuat akan yang disuruh oleh Allah Ta'ala akan kamu. Udah sholat kok. Udah puasa kok, udah sedekah kan bagus kan? Tapi kau tak berbuat seperti yang disuruh oleh Allah. Apa? Coba kita teruskan dulu. Dan kamu ajarkan orang yang lain akan ilmu yang tiada kamu amalkan akan dia. Mungkin secara lahiriah, sholat nggak tinggal, puasa nggak tinggal, karena wajib ya. Sedekah nggak tinggal, ya. Tapi yang lain di sebalik itu apa? Keikhlasan. Gitu ya. Penyerahan. Itu mungkin kosong dari itu. Atau apa? Sholat. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Mungkin sholat, tapi fahsya mungkarnya belum tinggal. Cara lahirnya sholat, mungkin bahkan berjamaah. Tapi ada nilai-nilai khusus di situ belum teramalkan. Diingatkan. Gitu ya. Hai ulama yang jahat. Naudzubillah. Sangatlah jahat kamu hukumkan akan dia. Padahal kamu tobat dengan perkataan kamu dan angan-angan kamu juga. Tobat, tapi cuman perkataan. Ya astagfirullahaladzim, langgar lagi. Ini bab khusus ya. Jadi walaupun jatuh sehari sampai sekian kali, tetap jangan putus asa. Iya, tapi ini bab khusus. Jangan pura-pura. Ya, atau acara apa misalnya istighfar, nangis, tobat. Betul enggak itu? Atau hanya karena rame-rame tobatnya? Diingatkan kita. Itu ya. Kalau rame-rame kok bisa nangis sendirian? Oh nggak bisa atau payah? Akan diingatkan itu. Ya. Jadi tobatmu itu masih sebatas ya perkataan saja, mulut saja, belum sampai ke hati. Atau sebatas angan-angan saja. Ingin diterima tobatnya, tapi mungkin perkataan kita, pandangan kita, pendengaran kita
belum menunjukkan orang yang tobat. Nah. Dan kamu perbuat dengan mereka itu hawa nafsu kamu. Ya bisa saja kan? Walaupun dakwah diselingi hawa nafsu. Apa? Ditengok jemaahnya manggut-manggut dalam hati. Masya Allah, Masya Allah. Ya, meresap hajiku berarti ya. Nah, itu kan hati-hati, diingatkan loh. Kan nafsu akhirnya. Terus dicari-carilah kata-kata yang macam mana supaya menarik orang ya. Itu nafsu kan. Nah, akhirnya apa? Takut untuk menjelaskan yang tegas, yang pantas. Akhirnya apa? Asik. Yang lembut-lembut saja. Lupa untuk mengingatkan. Ya, lupa untuk menjewer. Lupa untuk mencubit. Ini hati-hati. Dan tiada mengkayakan daripada kamu, ya, sucikan akan kulit kamu yang zohir, padahal hati kamu itu berlumur dengan najis yang batin. Ya mungkin apa? Lahirianya paten glowing. Ya mohon maaf tuh. Kalau orang biasa kan wudhu, secara lahiriah itu nampak. Ya, nampak itu auranya. Tapi apakah yang di batin ini terjaga, glowing juga? Nah, lalu apa? Rupanya berlumur. Ya, dengan apa? Najis yang batin. Kalau Ibnu Athaillah, janabah batiniyah, junub batin. Junub itu apa? Kotoran, dosa. Yang batin kan banyak. Ya kan? Nengok orang kok sensi. Ya, nengok orang kok panas. Biasanya yang sensi-sensi yang panas-panas itu apa? Setan masuk dibaca di ruqyah, panas dia. Nah, berarti apa? Kesetanan. Karena sering panas. Perlu di ruqyah. Ya, hati-hati. Ya kan? Makanya sering-sering a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, apa itu najis batin itu? Sangat kasih harta dan sangat kasih akan dunia. Itu. Ingat ya, seorang guru menugaskan muridnya untuk menjumpai seorang ulama yang Masya Allah kaya raya gitu ya, rumahnya kayak istana. Kalau sekarang ini kendaraannya apa? Lamborghini mungkin ya. Wah, Masya Allah, MM lah harganya. Nah, jadi apa? Ini gurunya miskin, ya, begubuk, bepondok, kecil, ya. Coba kau temui siano. Muridnya pun pergilah menemui ulama yang kaya raya, banyak pengikutnya, mewah kendaraannya, pakaiannya, gitu sampai kata si murid tadi, nggak salah utus guruku, nggak salah nyuruh guruku. Masa ulama kok hubud dunia kayak gini? Semua dia punya dia apa segala macam, nggak pantas. Ulama itu cocoknya apa? Agak-agak kiri gitu ya, agak-agak miskin gitu ya. Jadi gini aja nanti dia jadinya. Aturnya baik gini. Nah, nengok kayak gitu, langsung apa? Batinnya nggak nerima. Nggak betul. Ulama kayak gini betul. Pulang dia, pulang. Wahai guru, enggaknya salah utus kau. Aku menemui ulama itu. Nggak cocok guru, nggak cocok. Kenapa? Glamor, mewah. Ya, malah dia yang paling kaya situ. Yang lain kalah. Oh gitu, iya. Baru diterangkan sama gurunya, muridku, dia kaya raya punya apa-apa. Nggak ada itu di sini. Nggak ada yang nyangkut di sini. Ya, semua di sini. Kan enak. Coba di sini. Ada kancingnya. Ya kan?
ada apa lagi? Kaos dalamnya sih ngeliatnya. Ada kancingnya lagi. Ada gemboknya, gede segini. Ya. Pas mau ngasih, malah hilang gemboknya. Iya kan? Jadi ngasih enggak? Enggak jadi. Kenapa? Digembok dengan sifat ikil. Itulah gemboknya. Enggak jadi dia. Orang di sini betul punya macam-macam, punya apa-apa, cuman apa? Digembok. Ini enggak punya, enggak disebut orang kaya, tapi perhatian dia. Ingat, ingat prinsipnya. Makin banyak kita punyai, makin pelit. Betul? Betul. Ini uang goceng. Sanggup bagi dua enggak? Sanggup. 1000 goceng-goceng sanggup? Sanggup. 20 10 10? Sanggup. Masih nimpul, masih sanggup. Udahlah 20, aku 30. Nah, udah cepet? Udah 1 juta? 10 juta? Sanggup? Nah, 1 M? Nah. Tak sanggup kan? Itu. Maka apa? Ya biasakan aja. Walaupun tidak seperti itu, artinya apa? Nah, jangan nanti makin punya makin itunya. Gitu ya. Aku gurumu ini memang gubuk reot tinggalnya, kerjaanku mancing, gak punya apa-apa. Tapi aku mikir kalau barulah paham si murid. Dan itu guru yang jujur. Ngajarkan kepada muridnya ilmu hidup. Itulah kadang nggak bisa kita terka. Ya, nggak, jangan banyak-banyak suzon. Pelitnya itu. Jangan. Dan itu kan doa, masa orang didoain pelit? Enggak, mudah-mudahan dia pemurah, gitu ya. Nah, yuk kita buktikan. Ya iya, bertamu masa 1 jam nggak keluar apa-apa, kan gitu ya. Nah, akhirnya udah nengok-nengok jam, ntar. Nah, baru diambilkan minum. Ya kan, belit kali, masa kita ambil 1 jam baru dikeluarkan minum. Tapi ada yang dikeluarkan kan? Ya udah, itu sekali. Mungkin nanti kita bertamu kedua kali, lain yang keluar. Ya, lain yang keluar. Ya kan wallahu alam kan. Entah tambah nggak keluar, entah tambah baik yang ya udah husnuzon sama Allah. Itu orang ngaji. Ya, nah, jangan dulu-duluin lah takdir Allah itu ya kan. Itu tengoklah, kita buktikan pasti nggak keluar, pasti lebih lama. Ya, itu dia jadi doa nanti, jangan kayak gitu ya. Nah, kan nggak ada yang payah kan? Nah, jadi itu ya. Jadi najis batin itu apa? Sangat kasih dengan harta dan dunia. Dengan sebenar-benarnya yang aku kata ini, ya serius gitu kalau bahasanya. Aku ngatakan serius, kata Nabi Isa alaihis salam. Belum habis. Hai ulama yang jahat, jangan kamu jadikan diri kamu seperti tempat yang diayak tepung yang keluar daripadanya. Ya, jadi apa? Jangan kayak ayaan. Ya, alat pengayak tepung dulu kan, masih ingat gitu ya? Ah, ditumbuk diayak, ditumbuk diayak. Nah, apa yang keluar daripadanya itu tepung yang lumat-lumat, yang lembut-lembut. Itu komanya diayak ya. Tepung yang keluar daripadanya itu tepung yang lumat-lumat, yang lembut-lembut, betul? Kan ini ditumbuk, ya kan? Nah, lalu diayak, yang keluar yang kasar apa yang halus? Yang halus. Ah, yang lembut-lembut, yang lumat-lumat. Lagi baik. Dan yang tinggal dalamnya itu tepung yang kasar-kasar dan sekam. Wah, lebih dalam lagi nih. Ya. Ya tinggal di pengayakan tadi yang kasar-kasar, sekam-sekamnya ya, kulit dari gandum atau padi tadi. Dan seperti demikianlah kamu keluarkan daripada mulut kamu itu beberapa ilmu hikmah yang halus-halus.
Nah, mana orang awam nih? Ini orang yang suka berdakwah ini, halus-halus menyentuh kalbu, masya Allah. Ya, tersentuh, bisa nangis pun orang, gitu ya. Lalu yang halus-halus lagi baik, padahal kamu tinggal di dalam dada kamu dendam dan dengki dan kasih akan harta. Masya Allah. Ya, kena kali lah ya. Nah, yang baik-baik Bu, Pak, sabar Pak, Bu, sabar. Dunia sementara, akhirat selamanya. Ya, kemalingan kereta, ustadznya poning tak ngajar seminggu. Cocok? Tak cocok kan? Tak cocok. Nyuruh orang sabar. Dia terbakar. Ada dengki, ada dendam, kasih akan harta, dan kasih akan dunia, dan kasih akan kemegahan, dan kasih akan masyhur, ngetop. Kena semualah. Habislah ini diborongnya. Dan kasih akan jadi kepala orang. Ya. Jadi pimpinan kan enak ngatur ya. Kalau enggak aku, wah. Ya Allah, naudzubillah. Bukan nggak boleh jadi pimpinan, ingin diingatkan, gitu ya. Bukan tak boleh nyampaikan yang lembut-lembut, diingatkan. Jangan tuh orang yang baik saja, ya. Awak tidak. Dan kasih akan puji oleh orang. Ya, kalau Ustadz nih, masya Allah, ya. Apa? Wah, manggut Ustadz. Ya, siapa dulu? Alah ya Allah. Tak tahu ucapkannya apa di dalam hati. Makanya, Pak, Bu, jangan berlebihan memuji. Ya, itu menghancurkan saudaramu kata Rasul. Nah, jangan. Sekedarnya saja, ya. Apa? Semangat kali gue tengok malam nih. Udah gitu aja. Jangan ditambahi nutrisi, vitamin, tak apa-apa lagi. Ya, kombang Kang. Takutnya kembang. Tahu-tahu meletup, ya, atau kan berbunga-bunga ya. Ya kalau bunganya bunga mawar, apa lagi? Ini kata orang Jawa, bunga tai belek. Sama bunga tai ayam di sini juga namanya. Kayak itu nggak ngeri kali itu udah. Iya, bunganya bunga bangkai ya. Kayaknya kan cantik ya, bisa besar ya, rupanya bawa bangkai. Naudzubillah, dipuji-puji, terbang awak, naudzubillah. Ya, gila dipuji orang dan barang sebagainya daripada maksiat yang batin dan segala perangai yang jahat dan segala perangai yang munafik. Naudzubillah. Langsung diponis perangai munafik ya. Ya munafik itu kan pura-pura ya. Ini kejam kali gaji malam ya. Malam hari ini kejam nih gajinya. Hai hamba dunia. Betapa mendapati akan akhirat oleh orang yang tiada menghilangkan akan segala keinginannya itu daripada dunia. Cemana mau dapat akhirat? Wong, hati kita ini kita pacakkan di dunia ini. Cemana mau dapat akhirat? Nah, maka kata Imam Ghazali, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam, bersawah ladang, nanti panennya di akhirat. Jangan sebaliknya, bercocok tanam di sini mau panen di sini juga. Nggak ingat nanti yang sana. Nah, hati-hati ya. Cemana mau dapat akhirat? Keinginannya di dunia saja. Nggak mau menghilangkan keinginan dengan dunia ini. Dan tiada memutuskan ia akan gemarnya kepada dunia. Ingat, bukan nggak boleh bisnis. Udahlah kayak gini, aku turun tahta lah. Turun apa? Turun panggilan. Udah dipanggil toke, usah kalian panggil toke, usah. Ya, dunia itu dunia. Gimana? Taklah sampai demikian. Ya, ingat, dunia ini perantara menuju. Ya udah itu, jadikan itu aja. Ladang ini ladang subur. Tanam terus, tanam kebaikan. Nanti panennya di sana. Itu bukan nggak boleh berbisnis, silakan, bagus.
Kalau ada banyak orang Islam yang apa? Sukses kan umat Islam juga kan yang terangkat kan? Nah. Dan kamu jadikan dunia itu di bawah lidah kamu. Nah, dunianya di bawah lidah. Apa? Sering terucap. Ya. Dan kamu jadikan amal kamu itu di bawah tapak kaki kamu. Nah, amal di bawah tapak kaki. Apa? Nggak nampak. Ya, aturan yang baik-baik itu di lidah, itu di bawah lidah. Dunia itu di bawah kaki. Usah nampak-nampakkan awak gila dunia. Iya, gila akhirat lah. Ya, kita gambarkan. Gini, nampak-nampakkan ini bukan maksudnya ria, bukan, semangatkan gitu ya. Nah, tunjukkan. Nah, inilah sempat nanti kena. Mana nggak ngaji lagi, Pak? Ya, kayaknya aku tunjukkan amalku. Akhirnya kena virus berikutnya. Kena yang lain, sunyilah. Nah, itu kerja hati ya. Jadi walaupun kita beramal masih banyak penyakit-penyakit hati, ya jangan tinggalkan amal lahiriah. Habis nanti nggak ada yang beramal, gitu ya. Beramal lanjutkan, walau masih ada koslek-kosleknya, rusak-rusaknya, kan ada obatnya. Apa? Ngelapor sama Allah, istighfar, ngadu. Ya Allah, hambamu ini sudahlah amalnya tak seberapa, penyakitnya luar biasa, ngadu sama Allah. Jangan berhenti. Kan gitu ya. Jadi apa? Sakit perut. Jadi terus nggak makan. Gara-gara sakit perut. Karena penyakitnya di situ. Nggak mau makan lah. Kenapa? Nanti masuk perutku sakit. Jadi nggak usah Jadi mau ngapain? Kan gitu ya. Nah, bukan makan ditinggalkan, perutnya diperbaiki. Jadi bukan tinggalkan amal, hatinya yang diperbaiki. Nah, amal jangan ditinggalkan. Oke, sampai sini dulu lah ya. Hai ulama yang jahat, masih begitu saja pesan Nabi, nasihat Nabi Isa ini, Masya Allah.